Dolar berbalik menguat dan kita tahu emas pun kembali turun bahkan anjlok sampai level terendahnya 2020. Apakah ini pertanda bahwa dolar mulai mengambil alih atau hanya bersifat sementara? Tunggu dulu, jangan buru-buru karena ini yang harus kita lihat dari data ekonomi nanti malam. Oke, dari sisi economic data, untuk hari ini sudah rilis data dari China dan juga dari Jepang. Jepang dengan core atau Tokyo CPI yang ternyata dirilis lebih tinggi daripada target BOJ, yaitu 2%. Kemudian dari PMI, untuk service PMI terutama dari China yang juga ternyata mendapatkan rilis angka yang relatif lebih bagus daripada ekspektasi. Pertanda apakah ini? Kenapa malah Hang Seng-nya malah justru tetap turun? Nah, ini yang harus akan kita coba lihat terlebih dulu. Posisinya adalah kalau kita bicara tentang data ekonomi, maka nanti siang pun, atau lebih tepatnya di sore hari, kita akan dapatkan data service PMI dari Inggris dan juga dari zona Eropa. Nah, ini adalah hal yang cukup bagus. Kalau kita perhatikan data dari Inggris terutama, ekspektasinya adalah mengalami kenaikan di atas level 50. Angka di atas 50 menandakan ekspansi dan itu berarti pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus atau kemajuan yang akan kita dapatkan dari sisi ekonomi. Dan itu berarti pound sterling akan sangat bagus kalau memang dirilis dengan angka yang sepadan. Tapi kalau misalkan datanya tetap di bawah 50 atau bahkan di bawah ekspektasi, maka kita akan lihat pound sterling kembali mengalami penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan sejak kemarin. Satu hal lagi, zona Eropa pun akan menjadikan tanda-tanda apakah ini berarti akhir dari siklus kenaikan suku bunga yang digadang-gadang masih akan tetap dilakukan oleh Bank Sentral Eropa. Nah, hal ini juga akan dikaitkan dengan data-data ekonomi lainnya, termasuk untuk Amerika nanti malam. Tapi sebelum itu, kita coba lihat apa yang menggerakkan market. Hanya dua hal di sini yang saya catat. Yang pertama terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Yang kemarin sempat kita lihat kenaikan yang cukup fantastis dari emas. Sentuh level tertinggi 2140-an. Tapi kemudian dia anjlok ke level 2020 lebih dari 100 poin hanya dalam satu hari sesi perdagangan. Jadi yang kita lihat di sini adalah semacam kekhawatiran, walaupun sebetulnya tidak murni dikatakan kekhawatiran. Inilah sebagai kondisi teknikal yang sangat murni, di mana dolar mengalami rebound. Demikian juga dengan kenaikan imbal hasil treasury secara teknis. Tapi secara keseluruhannya adalah terkait dengan ekspektasi tersebut yang semula mengharapkan adanya pemangkasan suku bunga lebih cepat di bulan Maret. Ternyata ekspektasi tersebut turun dari 60% menjadi 51%, setidaknya untuk sampai saat ini. Nah, kemudian data terbaru juga terkait dengan factory orders yang kelihatannya tidak terlalu mempan untuk menekan US dollar, tapi mungkin bisa saja untuk kemudian hari. Nah, yang kedua adalah terkait dengan infeksi saluran pernapasan yang ditemukan di China, yang kini menurut kabar ditemukan pula di Inggris dan juga Amerika, dan bahkan Amerika pun sudah melakukan pelarangan berkunjung ke negeri China. Nah, inilah yang membuat kenapa pasar ekuitas Hong Kong ataupun pasar ekuitas China sedang atau masih dalam faktor tekanan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut apakah dampaknya akan berimbas kepada pandemi global lagi atau hanya sekedar endemi. Semoga saja tidak ada pandemi, tapi cukup dengan endemi, lalu kemudian semakin hari akan semakin lebih baik tentunya. Nah, tapi juga terkait dengan data ekonomi di China, ada dua hal yang harus Anda perhatikan, yaitu terkait dengan data Service PMI versi Caixin dan juga Service PMI dengan versi NBS. Nah, itulah terlebih dulu. Caixin Service PMI pagi tadi dirilis dengan angka yang jauh lebih baik daripada ekspektasi, 51,5 berbanding 50,8. Secara angka, indeks di atas 50 artinya ekspansi dan itu berarti tanda-tanda yang cukup bagus. Dan itulah yang ditunjukkan oleh data Caixin, di mana data Caixin ini menunjukkan optimisme untuk tahun depan. Artinya ada peluang untuk kemungkinan pertumbuhan ekonomi di tahun 2004 untuk China. Mungkin saja menjelang Imlek atau Chinese New Year. Dan kemungkinan diperkirakan akan jatuh di bulan Februari. Satu sisi, manufaktur justru berada di angka 50,7 berbanding 49,8 dan harusnya ini juga relatif lebih bagus dan optimisme lagi-lagi mewarnai ekonomi China. Tapi di sisi lain, survei pemerintah yang diwakili dengan NBS justru menunjukkan angka berkebalikan. Caixin Surveys tadi menunjukkan angka kenaikan, justru NBS Manufacture ataupun NBS Service PMI justru menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Ya, manufaktur
menunjukkan angka masih tetap berada di bawah 50, sementara service mungkin di atas 50, tapi justru tetap turun dibandingkan dari sebelumnya 51,1. Nah, inilah yang membuat perbedaan pandangan terkait dengan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Tapi, di antara keduanya sebetulnya memberikan indikasi ataupun gambaran terkait dengan sektor manufaktur dari negeri yang bersangkutan. Tentunya, yang saat ini ditinjau adalah Caixin Service PMI. Karena hal ini memberikan efek yang jauh lebih bagus atau yang kita sebut dengan relatif surveinya lebih andal dibandingkan dengan yang pemerintah, NBS. NBS hanya mencakup terkait dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan BUMN. Sementara Caixin justru cenderung mensurvei dari beberapa perusahaan-perusahaan kecil dan juga skala menengah, dan bahkan secara survei atau metodologi surveinya dilakukan secara lebih luas. Sehingga itulah yang mengatakan kenapa data Caixin Service PMI ataupun Caixin PMI cenderung relatif diandalkan oleh China. Walaupun secara keseluruhan keduanya akan memberikan dampak yang serupa. Nah, jadi kalau misalkan ini yang bisa diandalkan, maka kemungkinan potensi untuk berikutnya kita bisa berharapkan adanya aktivitas ataupun kebalikan dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga nantinya di tahun 2024 bisa diandalkan untuk mungkin pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan untuk saat ini. Itu pun dengan catatan tidak terjadi perluasan dari penyebaran penyakit pneumonia tersebut. Dan itu yang akan kita lihat dalam beberapa pekan ke depan. Nah, sementara untuk masalah harga minyak yang kembali terjebak turun dan bahkan sudah mendekati level $73. Dan kita sudah memberikan ancang-ancang bahwasannya kemungkinan kita akan segera melihat level di bawah $70 per barel. Dan alasannya sederhana, teman-teman. Kondisinya adalah oversupply yang dilakukan oleh Amerika. Meskipun kemarin OPEC Plus sudah sempat memberikan kisi-kisi bahwa mereka akan melanjutkan pemangkasan produksi at least sampai kuartal pertama tahun 2024. Dan kali ini pernyataan tersebut datang dari Saudi Arabia. Menteri Energi mengatakan dia cukup yakin dengan kapasitas pemangkasan produksi 2,2 juta barrel per day yang dilakukan secara sukarela dari masing-masing pesertanya. Dia cukup yakin bahwa hal tersebut akan dicapai dan bahkan jauh lebih bagus, apalagi kalau misalkan kita lanjutkan dengan programnya di kuartal pertama tahun 2024. Nah, satu hal yang cukup positif ataupun optimis dari Arab Saudi adalah terkait dengan tingkat permintaan yang berpotensi mengalami peningkatan. Ini pun dengan catatan kalau misalkan China yang tadi sempat kita bahas memang betul-betul mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan roda bisnis dan juga aktivitas ekonomi. Tapi kalau misalkan ternyata terseok-seok kembali, maka kemungkinan potensinya akan relatif gagal. Nah, di sisi lain ada kekhawatiran terbaru dari pasar terkait dengan harga yang sedang terjadi saat ini. Ada kekhawatiran terkait dengan kemungkinan OPEC ini dinilai sebagai grup ataupun kelompok produsen yang sudah kurang lebih mungkin mentok dengan apa yang dilakukan selama ini, yaitu terkait dengan pemangkasan produksi. Ya, terkait dengan perbedaan pendapat juga ataupun perbedaan pandangan di antara semua peserta produsen minyak tersebut. Angola sebagai salah satu cerminan bahwa terjadi konflik ataupun perbedaan pandangan terkait dengan program pemangkasan tersebut. Nah, yang kedua adalah terkait dengan perang yang mungkin akan terjadi antara Arab Saudi ataupun negara-negara produsen lainnya dengan Amerika yang saat ini sedang mentereng dengan kondisi supply yang sangat berlebih dan dia lempar ke pasar. Di sisi lain, Amerika juga memiliki produksi yang sangat melimpah dan itulah yang dia lempar ke pasar sehingga terjadi oversupply di pasaran. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa harga minyak kecenderungannya mengalami penurunan. Satu sisi juga, itu adalah kepentingan Amerika untuk menekan inflasi. Karena mereka juga sedang berupaya untuk menekan inflasi, terutama kaitannya dengan target 2% dari Bank Sentral. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dengan harga minyak yang sudah mengalami penurunan, maka kemungkinan inflasi bisa segera turun seharusnya. Tapi di sisi lain, masih ada permasalahan yang sangat rumit bagi Bank Sentral, yaitu terkait dengan data ketenagakerjaan, supaya menekan tingkat permintaan ataupun tingkat pembelian ataupun tingkat konsumsi konsumen. Jadi, kita tinggal tunggu saja beberapa waktu ke depan. Semoga saja kalau misalkan oil tetap berada di bawah level $80 atau bahkan di bawah $75, maka kemungkinan outlook untuk ekonomi di tahun 2024 sepertinya bisa diandalkan dengan inflasi yang relatif rendah. Dan itu berarti berangsur-angsur Fed menyegerakan atau menyudahi untuk kenaikan suku bunganya dan beralih kepada kebijakan moneter yang relatif lebih longgar daripada yang sekarang relatif lebih ketat.
Oke, economic calendar untuk hari ini nanti malam. Terutama kita akan fokus dengan data ISM non-manufacturing PMI atau dengan kata lain ISM Service PMI. Satu hal yang harus Anda ingat adalah patokan ini akan menjadikan dasar ataupun landasan kebijakan yang akan diusung oleh Federal Reserve dan itu dalam minggu depan, kemudian juga terkait dengan dot plot di tahun 2024. Oke, perhatikan saja datanya apakah data tersebut relatif lebih lemah dari ekspektasi atau malah lebih tinggi. Kalau lebih lemah itu yang disukai oleh market dan euforianya adalah mendorong optimisme kepada pasar saham dan juga komoditi emas. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih kuat, maka dolar lah yang akan mengalami penguatan dan itu berarti emas akan kembali tertekan turun, mungkin menciptakan atau retest kembali 2020 atau bahkan pasar saham yang memang sedang mengalami potensi koreksi ataupun profit taking. Nah, satu sisi yang harus Anda cermati adalah angka di balik yang dihasilkan. Artinya, kalau kita cuma melihat angka ekspektasinya 52,0, kemudian previous 51,8, anggap saja aktual untuk malam ini hanya berada di 52,1 atau 52,2, maka hal tersebut tidak akan terlalu menggerakkan market secara signifikan. Kalau ternyata pun dia berada di bawah ekspektasi, katakanlah 51,8 atau bahkan 51,7, maka sebetulnya itu pun tidak mencerminkan reaksi yang berlebih ataupun tidak terlalu signifikan. Artinya di sini saya ingin memberikan catatan, bulan lalu data sempat turun dari 53,6 dengan ekspektasi 53,0, ternyata dia signifikan turunnya sampai angka 2% indeks dan itu berada di 51,8 dan inilah contoh yang sempurna untuk pergerakan ataupun respon market. Artinya di sini tolong perhatikan nanti malam apakah data aktualnya angkanya meleset signifikan. Artinya kalau misalkan ekspektasinya 52, apakah dia akan berada di 51,5, 51,6 atau lebih rendah atau hanya sekedar 51,9, 51,8. Kalau angkanya signifikan jauh perbedaannya dengan angka ekspektasi, maka dipastikan akan ada respon yang cukup signifikan dan itu berarti pelemahan US dollar. Nah, Anda tahu tentunya apa yang harus dilakukan jika dolar melemah. Di sisi sebaliknya juga sama. Kalau ternyata datanya relatif lebih kuat dari ekspektasi, maka yang kita perlukan adalah 52 lebih dari 52. Bukan 52,1, 52,2, melainkan di atas 52,3. Dan katakanlah misalkan 52,5, maka itu akan jauh lebih kuat mendorong US dollar sehingga akhirnya emas ataupun pasar saham atau bahkan pound sterling bisa berpotensi mengalami tekanan turun kembali. Oke, saya kembali ingatkan untuk high focus untuk minggu ini kita masih tetap memiliki data inflasi dari beberapa kawasan termasuk juga data non-farm payroll yang sangat kita nantikan dan pasar nantikan. Hari Jumat, non-farm payroll akan sangat ditunggu-tunggu dan termasuk dari pernyataan-pernyataan para bank sentral. Tapi kali ini kita tidak akan mendapatkan apa yang akan disampaikan oleh Federal Reserve karena mereka sudah masuk blackout period sampai minggu depan.